Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran biologi kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Di bagian ini kita akan khusus mempelajari tentang jaringan epitel. Anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih jauh, perlu kalian ketahui apa yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Di dalam ilmu biologi, jaringan dipelajari dalam cabang ilmu biologi yaitu histologi. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Jaringan pada hewan itu terdiri atas 4 macam jaringan. Secara umum dikelompokkan ke dalam 4 macam jaringan. Jaringan yang pertama adalah jaringan epitel, ini contohnya, atau jaringan penutup. Jaringan yang kedua adalah jaringan ikat atau jaringan penghubung. Yang ketiga, jaringan syaraf. Ini gambarnya jaringan syaraf anak-anak. Dan yang terakhir adalah jaringan otot. Pada pertemuan ini, anak-anak akan belajar lebih mendalam tentang jaringan epitel. Jaringan epitel secara umum merupakan jaringan yang menutupi atau melingkupi jaringan yang lain atau suatu organ atau suatu individu atau organisme. Jaringan epitel atau jaringan penutup memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya bersisi atau bersegi, mempunyai banyak sudut dan terkadang bentuknya tidak teratur. Kalian perhatikan di bawahnya itu adalah salah satu contoh jaringan epitel yang bentuknya bersegi tidak beratur. Ini adalah jaringan epitel mukosa pipi. Ciri yang kedua, jaringan epitel tersusun rapat. Jadi satu sama lain tidak ada rongga antar sel. Ya, sehingga hanya punya sedikit sekali substansi interseluler atau substansi antar sel. Jadi tidak ada zat yang ada di antara sel-sel karena sel-selnya tersusun rapat. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Jadi jaringan epitel itu jika ada jaringan atau sel yang mati, dia punya kemampuan untuk membelah diri, memperbaiki struktur yang rusak tadi. Itu jaringan epitel. Ciri yang keempat, beberapa jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Tonjolan ini berasal dari penonjolan membran sel. Biasanya mikrofili ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan pada jaringan epitel yang berfungsi dalam adsorpsi atau penyerapan. Dan ciri yang terakhir adalah jaringan epitel tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga nutrisi maupun oksigen untuk menghidupi jaringan epitel diperoleh secara difusi dari jaringan ikat yang ada di bawahnya. Itu tadi ciri-ciri jaringan epitel. Ya, anak-anak tadi sudah disebutkan bahwa jaringan epitel itu jaringan yang menutupi atau melingkupi jaringan yang lain atau organ atau suatu organisme. Memang fungsi umum dari jaringan epitel itu untuk perlindungan atau proteksi ya anak-anak. Namun selain itu, selain proteksi, maka jaringan epitel juga bisa berfungsi untuk transport zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Fungsinya transportasi. Kemudian
bisa berfungsi untuk penyerapan atau adsorpsi. Ini misalnya epitel pada rongga usus halus ya anak-anak. Kemudian fungsi yang ketiga, beberapa jenis epitel bisa menghasilkan zat atau enzim, sehingga disebut fungsi sekresi. Sama-sama menghasilkan zat, maka epitel juga bisa berfungsi untuk ekskresi. Bedanya dengan sekresi, kalau sekresi, zat yang dihasilkan masih dimanfaatkan oleh tubuh atau sel. Sedangkan jika ekskresi, zat yang dihasilkan merupakan zat sisa yang harus dibuang keluar dari sel atau organisme tersebut. Ya, fungsi jaringan epitel yang lain, beberapa jaringan epitel berfungsi untuk menerima stimulus dari lingkungan atau sebagai eksteroreseptor. Dan yang terakhir, pada beberapa organisme, epitelnya juga berfungsi untuk membantu pernafasan. Ini contohnya pada organisme yang hidup di air, di mana dalam bernafas dia menggunakan kulit, di mana kulit itu sebagian besar tersusun atas jaringan epitel. Kita lanjut ya anak-anak. Jaringan epitel dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Ada 4 bentuk jaringan epitel, yaitu epitel yang berbentuk pipi, epitel yang berbentuk kubus atau kuboid, epitel yang berbentuk silindris atau kolumnar, dan yang keempat epitel yang transisional. Nah, ini ada golongan jaringan epitel yang kelima. Ini kelompok jaringan epitel yang khusus anak-anak, yaitu jaringan epitel yang berfungsi sebagai penghasil hormon, enzim, atau sekret yang lain yang disebut dengan epitel kelenjar. Ini nanti akan kita pelajari juga secara khusus. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya, kita mulai dari jaringan epitel yang pertama, yaitu epitel pipih selapis. Sesuai dengan namanya, epitel ini berbentuk pipih atau tipis. Di dalam tubuh atau organ, epitel pipih biasanya berfungsi untuk difusi. Ingat tadi epitel membutuhkan proses difusi dan osmosis untuk memperoleh nutrisi. Bisa juga berfungsi untuk filtrasi atau penyaringan, juga ekskresi. Epitel pipih selapis bisa ditemukan di endotelium atau pelapis bagian dalam suatu organ atau saluran. Misalnya, melapisi bagian dalam pembuluh darah. Juga melapisi bagian dalam pembuluh limfa. Juga bisa ditemukan di dalam mesotelium. Ini biasanya lapisan pelindung pada suatu organ atau bagian tubuh. Misalnya epitel yang terdapat di mesotelium adalah yang terdapat pada pleura atau lapisan selaput paru-paru. Perikardium, lapisan selaput pada jantung, dan peritonium, lapisan pada selaput rongga perut bagian dalam. Selain itu, epitel pipih selapis juga bisa ditemukan pada lapisan parietal, pada kapsula Bowman dan lengkung Henle, ini pada nefron ya, di ginjal atau organ ekskresi, kemudian di alveolus paru-paru, di selaput telinga, baik di telinga tengah maupun telinga dalam. Itu adalah epitel pipih selapis. Selain tersusun selapis, epitel pipih juga bisa tersusun berlapis banyak. Fungsi epitel pipih berlapis banyak itu untuk proteksi atau perlindungan dari tekanan, tegangan, benturan, dan beberapa stres panas atau dingin. Sehingga biasanya pada epitel pipih yang banyak mengalami benturan atau tekanan,
akan membentuk lapisan tanduk atau keratin. Ini untuk pelindung ya. Juga pada beberapa tempat epitel pipih berlapis banyak ini juga menghasilkan lendir. Ini juga untuk perlindungan. Misalnya epitel pipih berlapis banyak ditemukan pada kulit, pada vagina. Kulit itu nanti dia mengalami keratinisasi ya. Kemudian kalau vagina di epitelnya menghasilkan lendir. Rongga mulut, esofagus, anus ini menghasilkan lendir juga. Kalau pada kornea mata ini tidak membentuk jaringan tanduk tetapi dia licin. Ini juga fungsinya untuk proteksi. Oke anak-anak, ini adalah gambar dari epitel pipih selapis yang bentuk bulat di tengah adalah inti selnya, dia tersusun rapat. Kemudian gambar berikutnya ini adalah epitel pipih berlapis banyak. Kalian bisa mencermati yang bagian atas ini jaringan epitel. Perlu kalian ketahui di dalam suatu preparat, organ atau bagian tubuh tertentu tidak selalu penyusunnya adalah satu macam epitel. Seperti ini, kalian bisa melihat bahwa yang paling atas ini epitel pipih berlapis. Yang bagian agak tengah ini epitel kuboid. Kalian lihat yang bagian tepi ini, di rongganya ini epitelnya silindris atau kolumnar. Ya, kita lanjutkan. Epitel yang kedua adalah epitel yang berbentuk kuboid atau kubus. Epitel kuboid bisa tersusun selapis, bisa juga tersusun berlapis. Epitel kuboid yang tersusun selapis memiliki fungsi sebagai pelindung, sebagai untuk sekresi, dan untuk absorpsi. Jenis epitel ini banyak ditemukan pada kelenjar. Contohnya pada ginjal, pada ovarium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan lensa mata. Epitel kuboid yang kedua yaitu epitel kuboid yang tersusun berlapis. Fungsinya juga untuk proteksi, absorpsi atau penyerapan, dan sekresi atau penghasil zat sekret. Sel-sel di lapisan permukaan umumnya berukuran lebih kecil daripada di lapisan basal atau lapisan di bawahnya. Contohnya adalah epitel kuboid berlapis 2 pada saluran keluar kelenjar keringat. Ya. Nah, anak-anak, ini kalian bisa melihat ini gambar epitel kuboid selapis ya. Jadi kalau ini pada ginjal, nah ini kalian bisa melihat terjajar rapi di sepanjang preparat pada ginjal ini. Lanjut. Epitel yang ketiga adalah epitel yang berbentuk silindris, anak-anak. Sama seperti halnya epitel yang lain, epitel silindris juga bisa tersusun selapis, ada juga yang ditemukan tersusun berlapis. Untuk epitel silindris yang tersusun selapis, biasanya berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Ingat, sekresi itu menghasilkan zat, absorpsi itu penyerapan zat. Epitel silindris selapis ada yang bersilia, ada yang tidak bersilia. Contoh epitel silindris selapis yang bersilia ditemukan pada uterus atau rahim, tuba uterina atau saluran rahim, ductus efferens ini pada testis ya, kemudian bronkus itu saluran pernafasan, dan kanalis centralis. Sedangkan epitel silindris selapis yang tidak bersilia ditemukan pada lambung, usus halus, dan kantong empedu. Jadi epitel ini menghasilkan zat sekret termasuk enzim-enzim pada pencernaan gitu ya. Kemudian epitel silindris yang berlapis banyak memiliki fungsi proteksi dan sekresi, perlindungan dan menghasilkan sekret. Misalnya pada uretra, ini saluran urin, laring, trachea atau tenggorokan,
faring, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar dari epitel silindris selapis. Nah, ini kalian bisa melihat ya, ini gambarnya jelas sekali. Bentuknya silindris itu memanjang. Kemudian ini adalah contoh bentuk epitel silindris selapis yang bersilia. Kalian bisa melihat silia seperti rambut-rambut kecil yang ada di bagian tepi atas. Kalau yang ini adalah epitel silindris yang berlapis. Ya. Kita lanjutkan anak-anak. Bentuk epitel yang berikutnya adalah epitel transisional. Dikatakan transisional karena bentuknya tidak menetap. Bisa berbentuk pipi, bisa berbentuk silindris. Bentuknya seolah-olah berubah-ubah. Kok bisa seperti itu? Karena epitel ini terdapat atau ditemukan pada bagian-bagian yang mengalami tekanan dari dalam dengan kapasitas yang bervariasi. Jika dia mengalami tekanan yang besar, maka bentuknya memipih. Tapi jika tekanannya rendah, dia bentuknya menjadi lebih lonjong atau lebih bervolume. Jadi bentuknya bergantung pada derajat ketegangan. Biasanya terdapat pada saluran urinaria, pelvis renalis, atau rongga ginjal, ureter, saluran keluarnya urin ya, kemudian kandung kemih, dan uretra. Ya anak-anak, ini epitel khusus yang akan kita bahas adalah epitel kelenjar. Adalah sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologis tubuh. Jadi dia memang khusus berfungsi untuk sekresi zat. Di dalam menghasilkan suatu sekret, sel ini memerlukan kerjasama berbagai organel sel, misalnya ribosom, kemudian badan Golgi, retikulum endoplasma, dan dalam proses ini dibutuhkan energi. Epitel kelenjar banyak ditemukan pada kelenjar ludah, kelenjar susu, dan kelenjar sebasea. Ya anak-anak, ini tadi ringkasan dari berbagai bentuk epitel, ada epitel pipih, epitel kuboid, epitel kolumnar atau silindris, dan epitel transisional. Ya, oke anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang materi hari ini, yaitu jaringan hewan, khususnya jaringan epitel. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat belajar.